dengan yang lain seluas daratan wilayah Eropa untuk garis pantainya. Ya kan? Nah, karena itu beliau katakan, apakah beliau saat itu, bagaimana mungkin saya bisa mengurus Menteri Perhubungan ini ya, kalau ada jalan rusak, jalan berlobang, kubangan kerbau dan sebagainya. Dikatakan ini beliau itu seorang yang avanturirnya itu touring ya, jadi cocoklah jadi Menteri Perhubungan ya. Dikitar itu dari Banda Aceh ya, sampai nanti dulu itu tempatnya ini Timika ya, ke Papua ya. Tapi pada waktu itu Timor Leste masih menjadi wilayah negara kita, provinsi ke-27 pada waktu itu ya. Nah, itu kalau dikitarin semua, jadi paling ujungnya, paling baratnya itu ada di Sabang sana, di Pulau W, paling timurnya ada di Papua, sekarang dulu namanya Irian Barat ya, di Papua, terus bawahnya itu ada di sekarang yang menjadi negara sendiri itu, Timor Leste ya, dulu disebutnya NTT ya. Nusa Tenggara Timur. Nah, sekarang kita lepas, kita tinggal NTB gitu ya, Nusa Tenggara Barat. Nah, tapi ada berhitung. Itu dikatakan beliau begini. Itu kalau di Eropa, orang yang seperti saya itu artinya menjabat sebagai Menteri Perhubungan tuh banyak negara. Ya, Anda bisa hitung sendiri. Satu benua Eropa itu berapa negara yang tinggal di situ? Ya kan? Sekali. Nah, itu di Indo banyak sekali ya. Makanya sekarang Eropa itu supaya nggak pusing ya, pindah dari satu negara ke negara lain baru beranjak sedikit mata uangnya ganti, maka menggunakan euro ya. Mata uangnya pakai euro kecuali Inggris yang tidak mau, dia tetap menggunakan pound sterling. Nah, kemudian dari situ dikatakan, ini saya harus mengurus sebanyak negara yang ada di benua Eropa. Kebayang nggak oleh kita bagaimana pusingnya kepala saya katanya. Itu sambil berkelakar ya. Bercanda beliau katakan begitu. Apapun ya, karena beliau sebagai prajurit ya, beliau itu menteri ini dari angkatan waktu itu ya. Jadi tetap dia lakukan itu. Ya, Pak Menteri Perhubungan ini jalan itu supaya tahu. Jadi kalau jadi menteri, Bapak dan Ibu nanti ya, misalnya teman-teman sudah ada yang menduduki middle management nanti naik ke top manajemen, jangan mau dibohongin ya, dibohongin apa? Anda cuma aja di belakang meja, nggak tahu lapangan. Itu salah ya, salah. Nah, makanya itu dia katakan. Nah, kalau begitu luar biasa kita itu ya, yang di Eropa ya tuh sudah termasuk negara banyak yang developed country, artinya negara yang sudah berkembang, sudah majulah katakan ya, itu diurus oleh banyak kepala yang mengurus. Di Indo diurus oleh satu orang dengan satu kepala. Nah, Anda coba, luar biasa kita itu, hebat ya. Hebat kan? Jempol ya harusnya ya kalau dia bisa mengatasi dari Sabang sampai Merauke, kemudian paling bawah itu ada di Timor Leste. Nah, itu luar biasa menteri kita. Ya, oke. Nah, kemudian dari situ, apa yang ingin kita lihat? Perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh negara tidak harus berlaba. Ya. Kenapa? Karena ada yang disebut dengan subsidi di situ ya. Kalau mereka ruginya ditanggung negara. Ya. Kalau perusahaan yang murni, yang private, nggak bisa kayak gitu. Rugi dia itu. Ya. Nah, makanya itu tujuan perusahaan kita supaya kita tidak boleh rugi. Ya, tidak boleh rugi. Nah, bagaimana caranya? Disediakanlah beberapa alat bantu karena tidak semua orang mempunyai unjuk ke-6 ya. Ada almarhum yang sekarang itu terkenal sekali, namanya dulu Bob Sadino ya, Pak Bob itu. Kenal, pengusaha. Ya, seorang pengusaha. Oke. Beliau menghabiskan sebagian besar dari umurnya itu di Inggris ya. Dan dengan jadi apa dia? Chef ya, masak. Maksudnya beliau perusahaan itu pionir dalam membuat makanan olahan yang terkenal. Sosis, kemudian apa lagi? Ada sosis,
ada yang suka Anda makan nugget dan seterusnya itu ya, dengan kemsiknya itu. Ya. Jadi kalau Anda lihat seperti itu ya. Nah, kemudian kita mau lihat apa sih manajerial? Karena tadi saya katakan ilmu ini sebetulnya lebih kepada ilmu yang bersifat alat ya. Alat itu akan kita gunakan. Dia tidak sendirian. Gimana? Gabung dia ya sama dengan teori ekonomi ya. Anda sebagai orang bisnis nggak bisa lepas ya dari ini. Kemudian yang keduanya gabungannya yang lain adalah pengambilan teori-teori pengambilan keputusan atau yang kita kenal sebagai ilmu decision science. Nah, ini kita gabung. Teman-teman, kenapa kita mesti pakai alat? Supaya mengambil keputusan tidak ngawur, ya. Ya toh, jangan sampai ada istilah statistik. Kita harusnya mengambil keputusan based on-nya data, tapi kita enggak. Jadi bapak-bapak ya yang punya jenggot milin-milin dan keluar gitu ya. Enggak. Terus baju ya. Kalau yang bukan bapak, barangkali yang ibu itu wanita itu sering ya di bajunya ya, baju itu ada kancing-kancing yang berfungsi sebagai apa? Pemanis atau hiasan gitu ya. Dihitung itu jatuhnya kemana, putus atau tidak, putus go atau no go. Nah begitu kan, nah itu dari kancing itu juga nggak boleh ya. Jadi Anda tahu bahwa ada ilmu di situ. Nah inilah ilmunya ya. Jadi tujuan perusahaan termasuk dengan kendalanya bisa berbeda-beda ya Bapak dan Ibu. Tadi kita lihat ada yang murni itu apa? Ya private itu murni. Jadi mau tidak mau dia harus beruntung atau memperoleh laba. Nah, jadi ini digabungkan, kemudian muncullah yang kita sebut ekonomi manajerial. Ya. Nah ini lebih kepada applied, ya. Jadi digunakannya sebagai ilmu pengambilan keputusan. Ya, kenapa yang akan dipakai oleh para manajer sekurang-kurangnya level manager? Berarti ada di middle management. Ya, layer kedua, apalagi kalau Anda di layer 1 ya, sudah masuk itu kategori bukan middle management tapi top management. Hari-hari akan mengambil keputusan, ya kan? Maka Anda nggak bisa menghitung-hitung memilin-milin jenggot atau jambang, kemudian menghitung-hitung kancing, keluar keputusan. Nggak boleh. Kenapa? Ingat, di belakang Anda siapa yang akan menanggung nanti. Ya, kalau Anda mengambil keputusannya seperti itu. Ya, ingat siapa di belakang kita, para stakeholder. Ya toh, kalau Anda company, ingat stakeholdernya siapa. Kalau Anda untuk diri sendiri, it's okay, ya. Silakan. Yang nanggung cuma Anda beserta keluarga Anda. Itu nggak soal. No matter, no problem. Tapi begitu sudah untuk orang lain itu jangan lakukan, ya. Oke ya. Nah, jadi dari sini keluar, nanti itu kita harus memperoleh solusi yang paling optimum. Artinya kalau ketemu dengan rugi, misal sekiranya pun harus rugi, karena perusahaan itu boleh saja rugi ya, tidak berlaba, tapi ruginya itu short term, jangka pendek bahkan disebut juga sesaat. Nah, kalau sesaat artinya apa? Ya hanya untuk posisi itu aja dia boleh rugi. Selanjutnya rugi enggak, harus kembali ke posisi semula gitu. Nah, kalau dia berrugi ruginya itu hanya dalam rangka mempertahankan keberadaan dia di pasar, it's okay saya katakan. Boleh gitu ya. Nah, tapi kalau itu terus-terusan rugi nggak boleh Pak. Ya, ini teman-temannya Pak ini yang apa BUMN itu dari 135 kan ada sekitar 30%-nya itu no profit Pak. Benar nggak Pak? Gimana Bu? BUMN. Iya betul. Itu perusahaan plat merah. Betul. Ya. Beruntung kan? Iya ada juga yang bangkrut Bu. Nah, itu dulu pada waktu dilakukan survei tahun sekitar 2014 ya. Sekitar itu pokoknya sekitar 2011 sampai 2014 itu yang mengalami rugi itu hampir 30%-nya ya, Bu. Ada yang dilikuidasi Bu.
sama Erick Thohir. Ya, makanya di match lah Merger. ya dan Iya, seterusnya. merger. Nah, itu nggak boleh ya.